Selamat pagi bagi para mahasiswa kewirausahaan angkatan 2017 ya, yang mengikuti mata kuliah di kelas saya ini, mata kuliah e-bisnis. Selamat datang di kelas ini, dan ini merupakan pertemuan dua. Jika pertemuan pertama kalian sudah saya beri materi mengenai RPS-nya, maka di pertemuan kedua ini saya harapkan kita sudah bisa mulai untuk materi, dan saya harapkan juga kalian sudah membaca RPS-nya. Karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir, dan dengan kondisi yang masih belum jelas tersebut, dan dengan komitmen bahwa Institut Santi Buana tetap akan menjalankan protokol kesehatannya, kita diarahkan untuk mengikuti perkuliahan dengan sistem daring atau online, seperti yang sedang terjadi saat ini. Karena daring ini, maka perkuliahan pada pertemuan kedua ini akan saya sampaikan sesingkat mungkin dan sejelas mungkin, supaya tidak terlalu lama, dan jika terlalu lama nanti filenya terlalu besar sehingga susah diupload juga di YouTube. Ya, selamat datang di kelas mata kuliah e-bisnis di pertemuan 2 ini. Saya harapkan kalian sudah membaca RPS. Sesuai di RPS ini, kita sekarang akan belajar mengenai dari awal apa itu konsep e-bisnis dan pengertian e-bisnis. Untuk mengetahui e-bisnis, sudah selayaknya ya kita harus belajar mengenai konsep dan pengertiannya. Oke, sebelum dimulai, bagi kalian yang belum cuci tangan, boleh cuci tangan terlebih dahulu. Yang belum menggunakan masker, boleh digunakan maskernya. Kita harus menjaga diri kita untuk tetap sehat dan terhindar dari corona. Yang pertama, akan kita bahas mengenai konsep dan pengertian dari e-bisnis. Saya sendiri selaku dosen yang bertanggung jawab dalam mata kuliah ini, dan kabar gembira, kini kita berubah bentuk menjadi Institut Santi Buana. Itu hal yang sangat menggembirakan untuk kita semua. Konsep dan pengertiannya. Yang pertama, sebelum lebih lanjut ke dalam materinya, kan saya awali dengan konteks kata perkembangan. Untuk belajar mengenai perkembangan, saya membuat satu analogi kecil bahwa kalian semua pernah punya handphone Nokia 3315. Ya, bila belum, besok bolehlah beli. Tetapi pada eranya, HP Nokia 3315 ini itu sangat keren. Orang yang mempunyai HP ini dipandang adalah dia yang mempunyai strata sangat tinggi, status sosialnya sangat tinggi. Hanya orang tertentu yang bisa mempunyai HP sekelas Nokia 3315 ini pada waktu itu. Tetapi pada perkembangannya, HP ini kalah dan tidak lagi diminati konsumen ketika muncul HP baru atau gadget atau gawai baru yang disebut dengan BlackBerry. Munculnya BlackBerry ini menawarkan fitur yang akhirnya diminati banyak orang, yakni fitur BlackBerry Messenger. Ingat, kalian pernah minta PIN BBM-nya, bagi PIN BBM-nya supaya bisa BBM-an. Nah, itu kalian telah menikmati dari salah satu perkembangan dan perubahan teknologi yang merubah dari si pengguna Nokia 3315 ini berubah menjadi pengguna BlackBerry Messenger.
Kemudian terjadi perkembangan lagi dari pengguna BlackBerry Messenger sekarang berubah menjadi smartphone atau gadget gawe dengan berbasis sistem Android. Munculnya smartphone berbasis sistem Android ini menawarkan kemudahan kepada konsumennya untuk bisa melakukan instalasi aplikasi bukan hanya BlackBerry Messenger, tapi aplikasi Messenger lainnya seperti contoh WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Smartphone Android ini juga menawari kemudahan bagi para penggunanya untuk bisa lebih luas dalam melakukan browsing, membuka Google, mencari informasi, sehingga pengguna dari BlackBerry Messenger ini akhirnya berbondong-bondong beralih menggunakan smartphone Android. Termasuk saya juga. Saya sekarang adalah pemakai dari smartphone Android ini dan mungkin kalian juga menggunakannya. Diakui atau tidak, smartphone Android ini memang sangat praktis. Kita seperti memegang kendali, memegang apapun dalam satu pegangan, yaitu dalam smartphone Android ini. Dalam smartphone ini kita bisa berbelanja, bisa bahkan sekarang bisa belajar, bisa melakukan kuliah pun dari smartphone, dan lain sebagainya. Sangat multifungsi, sehingga orang sangat ingin dan memutuskan untuk menggunakan smartphone ini dibandingkan dengan teknologi yang sebelumnya. Itu adalah konteks kecil dari sebuah analogi tentang perkembangan. Yang saya berikan adalah analogi mengenai perkembangan di dunia gadget. Nanti kalian bisa gali sendiri, kalian cari tahu sendiri apa itu makna perkembangan. Kata kunci dari makna perkembangan itu adalah terjadinya sebuah perubahan ataupun perpindahan. Kalian bisa dalami sendiri. Dalam sebuah perkembangan tentu ada sisi positif ataupun negatifnya. Berikut adalah dampak positif ataupun negatif dari sebuah perubahan. Yang pertama, munculnya budaya plagiarisme. Kalian tahu budaya plagiarisme itu apa? Plagiarisme itu adalah menjiplak, mencontek, meniru. Ya, dengan hal tersebut tentunya salah ya, plagiaris itu terjadi. Dengan menggunakan teknologi yang sekarang sangat mudah kita untuk mencari informasi. Seperti contoh, saya mencari definisi dari e-commerce, pengertian dari marketplace. Tinggal googling aja, semua sudah ada jawabannya dan kita copy mentah-mentah. Dan kita gunakan itu untuk mengerjakan paper kita. Secara tidak langsung kita sudah menggunakan itu sebagai budaya plagiarisme. Tanpa kita harus melakukan ya, apa yang dinamakan dengan telaah. Belajar dari analoginya dulu sehingga kita bisa menyimpulkan, sehingga kita bisa matang mengenai sebuah konsep. Tapi yang terjadi sekarang kebanyakan cari, ketemu, gunakan. Ya, itu yang menjadi PR nanti untuk kalian ketika skripsi ataupun membuat paper dan tugas lainnya, hindari plagiaris. Kemudian yang kedua, munculnya konten dewasa dengan begitu mudah. Ya, dunia internet yang sudah sangat familiar di lingkungan kita, yang sangat mudah diakses oleh siapapun, membuat konten-konten dewasa ini juga liar dan sangat mudah ditemukan. Kita tinggal cari dan klik, bisa kita langsung temukan. Dan itu menjadi hal yang tidak bagus juga, terutama bagi kalian yang
masih dalam kurung status belajar, dan tidak bagus juga untuk bagi mereka yang masih di bawah umur. Kenapa? Ya karena di negara kita menggunakan sistem dan prinsip bahwa hal tersebut tabu ketika belum umurnya. Dan budaya itu harus kita hargai, dan memang betul. Tetapi mirisnya yang terjadi, anak kecil di negara kita sendiri di usia yang belum cukup umur sudah boleh memegang smartphone. Dan mereka sudah bisa mengoperasikannya, bahkan memainkannya. Dan hal tersebut menjadi suatu momok bagi para orang tua, karena konten dewasa ini dengan mudahnya bisa muncul. Kemudian yang ketiga, kemudahan melakukan penipuan melalui internet. Ya, ini yang terjadi dan sudah sangat sering. Kita melihat barang di internet bagus, padahal itu hanya sebuah foto, kita belum tahu aslinya. Dan kemudian kita diiming-imingi dengan harga yang murah, dengan janji bahwa barang ini barang asli dan bergaransi, tanpa kita telusuri dulu keamanannya dan kebenarannya. Kemudian kita terbuai dan kita melakukan transfer, yang alhasil zonk, atau kita akhirnya tertipu. Itu banyak terjadi dan menjadi pembelajaran bagi kalian untuk lebih hati-hati dalam memilih bertransaksi dalam dunia internet. Pintar-pintar kalian memilih e-commerce, minimal kalian belilah dari e-commerce yang memang benar-benar terpercaya, atau paling tidak menggunakan rekening bersama. Contoh e-commerce nanti yang terpercaya nanti akan kita bahas juga di berikutnya. Kalian juga bisa belajar dari pengalaman yang telah dapat dari teman-teman kalian mengenai penipuan melalui internet ini. Mungkin nanti ada satu sesi dari Thomas Aquino untuk menceritakan bagaimana pengalamannya dalam bertransaksi di internet. Kemudian yang keempat, teknologi ini dapat membuat sebuah komunitas yang positif. Ya, komunitas yang positif ini seperti yang kita lakukan sekarang. Di era pandemi ini kita dituntut untuk belajar online. Akhirnya kita memanfaatkan teknologi ini dengan contoh membuat grup WA, live streaming, menggunakan YouTube untuk belajar. Ini merupakan sebuah hal atau komunitas yang positif yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan teknologi yang ada ini. Berdampak pada pemborosan, ya ini tentu terjadi apalagi kalian kalangan mahasiswa sering-sering streaming, sering-sering buka YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Yang akhirnya kuotanya terus habis. Beli, gunakan seperti itu lagi, habis. Beli lagi. Nah, itu menjadi hal yang boros. Terjadi pemborosan kita karena kita pengen untuk berselancar menggunakan smartphone ini, membuka sana-sini, tanpa kita memanajemen kuota kita. Akhirnya terjadi pemborosan. Kemudian yang keenam, melakukan pekerjaan semakin mudah. Ya, kita ketahui bahwa dengan adanya perubahan digital di smartphone ini membuat pekerjaan semakin mudah. Contohnya, saya mengajar ini tidak perlu harus nemuin kalian satu-satu di rumah kalian. Cukup saya berbicara di depan kamera, depan layar, dan kalian bisa mendengarkan dan memahaminya. Ini membuat pekerjaan semakin mudah. Banyak contoh lainnya dalam konteks ini. Silakan kalian elaborasi sendiri, contoh-contoh apa saja. Kemudian mengurangi sumber daya manusia. Ini entah negatif atau positifnya ya. Tapi dengan perubahan teknologi ini benar, memang mengurangi sumber daya manusia. Contoh yang terjadi seperti ini. Jalan tol itu tidak perlu lagi orang nungguin di dalam loket tolnya itu. Karena sekarang sudah otomatis. Lewat kita tunjukkan kartu, kemudian
selesai urusan. Tetapi jika zaman dahulu lewat, ada orang yang menunggu di situ untuk melakukan transaksi. Tetapi dengan perkembangan teknologi tersebut, orang-orang tersebut digantikan dengan mesin. Ya mungkin akibatnya atau dampaknya terjadi PHK yang besar-besaran. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam melakukan transaksi. Ya, ini tidak perlu dijelaskan secara dalam karena sangat kita ketahui bersama ya, contoh-contohnya. Kemudian mengurangi sifat sosial, ya ini memang betul. Nongkrong pasti pada pegang HP masing-masing dan hanya melihat HP tanpa terjadi interaksi sosial antara saya dan yang di depan saya ataupun di samping saya. Kita lebih sibuk dengan gadget masing-masing. Dan hal tersebut salah satu bentuk dari kurangnya sifat sosial yang terjadi. Kemudahan dalam pertukaran data, ya saya dengan Janur kirim-kirim desain, gampang. Janur lagi di Kalimantan Tengah, saya di Kalimantan Barat. Kita kirim data, desain, mudah sekali. Dalam 1 jam, tidak sampai, bahkan 2 menit mungkin sampai. Data ini sudah terkirim, desain Janur sudah saya terima. Nah, ini contoh dari kemudahan dalam pertukaran data. Kemudian perubahan interaksi sosial ya. Interaksi sosial ini berubah dari yang nongkrong kita habiskan untuk ngobrol secara langsung, tetapi sekarang nongkrong menjadi sepi walaupun ada orang di samping dan depan kita ya, karena kita masing-masing sudah sibuk dengan gadget kita masing-masing. Ini adalah perubahan, dampak dari perubahannya baik secara positif ataupun negatifnya. Langsung saja ke slide berikutnya. Ya, selain itu, perubahan juga terjadi di lingkungan perdagangan atau di sektor perdagangan. Karena kita kuliah e-business, kita akan belajar juga mengenai perdagangan. Perubahan tersebut kita ketahui dulu manusia purba perdagangannya antara masih nomaden ya, berpindah-pindah, mereka hanya berburu dan meramu. Kemudian berkembang mulai mengenal untuk menukar barang, beli beras ditukar batu, beli batu ditukar emas. Ya, seperti itu, penukaran barang dengan barang. Kemudian berkembang lagi, mulai mengenal yang disebut dengan mata uang, nilai tukar. Beli cabai ditukar dengan kertas, tapi kertasnya itu mempunyai nilai tukar. Kemudian berkembang bahwa perdagangan dilakukan di tempat yang seharusnya untuk berdagang juga, sehingga terpusat perdagangan berada di situ. Dan hingga kepada perkembangannya sekarang yang disebut dengan online shopping. Di mana sebagai pedagang tidak perlu mempunyai lapak secara nyata, tetapi bisa mempunyai lapak secara non-fiktif, secara online, di mana kita bisa mempromosikan barang-barang kita di dalam lapak online kita dan bisa dilakukan transaksi juga secara online. Kini pekerjaan dalam perdagangan juga mengalami perkembangan. Di mana dulu kalau jika saya harus beli sofa, saya harus datang ke mebel. Sekarang tidak. Saya cukup membuka smartphone saya buka, saya pilih, dan bisa saya order langsung. Tanpa saya harus panas-panas jalan menuju toko mebel. Ini adalah perubahan dalam perdagangan khusus dalam konteks perubahan teknologi ini, dan online shopping ini adalah salah satu konten yang akan kita bahas dalam mata kuliah e-business ini ke depannya. Ya,
keuntungan dalam e-bisnis ini yang pertama adalah tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk menyewa toko secara fisik. Dan yang kedua, tidak perlu membayar pajak penjualan ataupun pajak penghasilan. Ya, yang saya tahu ini belum diberlakukan secara sepenuhnya. Mungkin nanti ke depannya akan ada pajak dalam e-commerce ya. Yang ketiga, dapat menekan harga. Ya, karena kita yang menjual, tidak ada lagi yang namanya pengayoman harga. Cabai sekilo di pasar itu 10.000, tidak boleh ada yang melebihkan. Kalaupun melebihkan harus 11.000, tidak boleh lebih dari itu. Karena supaya setara. Tetapi kalau dalam e-bisnis boleh jual lainnya jual 10.000, saya turunkan jadi 6.000. Boleh, silahkan. Terdapat kebebasan dalam menekan harga di sini. Cakupan wilayah yang sangat luas. Ya, ini yang paling penting dalam e-bisnis, kita bisa membuka pangsa pasar kita secara luas. Pangsa pasar yang luas ini artinya secara online ini ketika kita membuka toko online kita di Pontianak, orang yang di Aceh pun bisa melakukan order. Orang yang di Papua pun bisa melakukan order selama mereka ada sinyal dan bisa membuka toko online kita. Tentunya sangat luas, bukan hanya di Indonesia ya, di luar negeri pun akan sangat bisa. Ada untuk absen dan untuk menanggapi dari tugas yang saya berikan. Pertemuan berikutnya saya usahakan akan tatap muka melalui Zoom atau Google Meet, nanti akan saya kabarkan berikutnya melalui grup kelas kita. Mungkin kita sudahi sampai sekarang karena sudah lebih dari 20 menit ya. Ini filenya supaya tidak berat dan bisa saya upload di YouTube dan bisa kalian nikmati dan bisa kalian buka kapanpun kalian membutuhkan materinya. Mungkin sekian dari pertemuan 2 ini. Silahkan bila ada yang tanya langsung boleh masuk ke grup e-bisnis. Dan terima kasih untuk waktunya. Tetap jaga kesehatan kalian. Bagi yang belum mandi silahkan langsung mandi karena ini masih saya tahu kalian pasti baru bangun karena ini jam kuliah awal. Bagi yang di luar asrama pasti belum mandi. Silahkan mandi dan tetap jaga jarak, jaga kesehatan, hindari keramaian, kita patuhi protokol kesehatan yang ada. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.